Namaku Dava. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang aku alami ketika aku bekerja sebagai karyawan di salah satu minimarket yang berada di Bandung. Seperti minimarket kebanyakan, minimarket tempatku bekerja berada di bangunan ruko 3 lantai yang disewa oleh perusahaanku. Di bangunan ruko ini, lantai pertama tentunya minimarket. Di lantai 2 dipakai untuk menyimpan barang-barang stok ataupun komputer. Dan lantai 3-nya kosong. Awalnya sih di lantai 3 itu katanya mau dipakai untuk mes karyawan dan shift malam untuk beristirahat. Tapi entah kenapa tidak lagi dipakai dan tidak ada juga yang akan menginap di sana. Sudah hampir 1 bulan aku bekerja di sana. Dan semuanya nampak berjalan dengan lancar. Rekan kerjaku sesama karyawan pun orangnya sangat ramah dan mudah sekali dekat denganku. Kadang di sela-sela istirahat, kami pun curhat tentang pasangan, bahkan sampai tentang keuangan. Dan tidak jarang juga kami membahas hal-hal yang kadang menyinggung tentang hantu. Apalagi kalau sudah masuk shift malam. Aku mendengar dari salah satu temanku yang bilang katanya ada sosok yang sering muncul di ruko ini. Dia pernah melihatnya, sekelebat sosok hitam yang sering terlihat mengganggu. Sosok hitam. Aku bergidik, merinding ketika mendengarnya. Konon ketika ada yang bercerita tentang hal-hal seperti itu dan kita merinding, itu tandanya memang nyata terjadi. Atau bahkan sosoknya sedang muncul. Aku mengelus dada amit-amit. Untungnya aku belum pernah melihatnya. Ketika aku bilang aku belum pernah melihatnya, temanku langsung melihat ke arahku sambil berkata, "Belum? Wah, kalau belum berarti mau dong." Enggak, jangan deh. Jangan deh, ampun gue. Daripada lihat yang gituan, mending lihat selebgram ya gak sih? Ini dia cantik nih, nih lihat nih.
Begitu kataku coba mengalihkan, dan akhirnya kami pun tertawa. Awalnya kupikir tidak akan seburuk itu. Waktu pun berlalu, hingga sampailah pada hari itu. Ketika aku mendapat giliran shift malam. Shift malam berarti aku harus berjaga berdua. Aku dan temanku. Pelanggan silih berganti hingga semakin malam, pelanggan pun mulai sepi dan berkurang. Karena sudah sepi, aku berinisiatif untuk bersih-bersih. Ya, mengepel lah. Temanku berjaga di kasir sambil menghitung uang. Aku lalu beranjak ke gudang belakang yang masih ada di lantai 1 untuk membawa perlengkapan kebersihan. Saat itu sunyi sekali. Sudah hampir jam 12 malam. Aku menuju gudang tempat alat-alat kebersihan tanpa perasaan apapun. Gudang ini berada di lantai 1 dan hanya diberi sekat saja. Aku pun lalu mengambil lapel dan ember. Dan ketika aku berbalik, badanku langsung kaku seketika. Ketika saat itu, tepat di tembok pinggir sebelahku, aku merasakan melihat ada satu sosok bayangan berwarna hitam. Tingginya setinggi badanku. Sekilas nampak rambutnya tak beraturan, seperti gimbal tebal-tebal, dan sosok itu hanya diam, seperti menyeringai. Giginya bertaring, dan seketika itu juga tercium bau menyengat yang amat sangat di ruangan itu. Bau bangkai. Tanpa pikir panjang, aku langsung melewatinya. Seakan-akan aku tidak pernah melihat sosok itu. Aku berjalan cepat, buru-buru langsung lari keluar gudang dan langsung menuju ke minimarket. Aku yang buru-buru keluar dari gudang langsung menuju ke arah temanku. Temanku melihat dengan
Dengan sangat penasaran, ku bilang sosok hitam itu benar-benar ada. Temanku masih tidak mengerti. Dia menenangkanku dan coba bertanya padaku. Aku pun lalu cerita apa yang aku lihat tadi. Aku melihat sosok hitam itu yang kemarin kita bicarakan. Temanku pun langsung berbisik bahwa beberapa hari yang lalu pun dia melihatnya. Ketika aku istirahat keluar dan teman shiftku itu berada sendirian di toko. Dia bercerita ketika toko sepi dan pintu tangga terbuka, dia melihat sosok hitam itu. Berambut panjang, berantakan seperti yang tidak keramas puluhan tahun. Gimbal, dan sosok itu matanya merah yang terus melihat ke arah temanku itu dari tangga. Persis. Itu sama seperti yang kulihat. Aku dan temanku pun saling bertatap dan kami pun memutuskan untuk berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk itu. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Semakin malam, hanya 1-2 orang pelanggan. Karena memang minimarket ini buka 24 jam. Jadi kadang ada pelanggan jam 2, setengah 3 pagi, bahkan subuh. Temanku, dia bilang dia ingin istirahat sebentar. Kepalanya pusing dan dia ingin tidur beberapa saat. Aku pun mengiyakan. Dia tidur duduk di kasir. Sudah aku masih berjaga sambil sesekali mengecek stok yang ada di rak minimarket untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika aku sedang fokus melihat ke arah barang-barang di rak itu, tiba-tiba terdengar suara pintu di gudang dibuka. Ketika aku lihat, temanku sudah tidak ada di meja kasir. Aku pun menyusulnya. Bi, oh Bi, mana Bi?
Kulihat Robby naik ke lantai 2. Mau ngecek stok, Bi? Dia tidak menjawab. Aku pun mengikutinya naik ke lantai 2. Dia lanjut berjalan. Dari lantai 2 itu dia naik lagi ke lantai 3. Loh, Bi, kamu mau kemana? Ngapain ke lantai 3? Udah turun yuk. Bi, hei. Obi hanya melihat ke arahku, lalu membuang mukanya dan terus melangkahkan kakinya ke lantai 3. Tuh, ngapain sih, Bi? Hei. Lantai 3 jelas tidak ada apa-apa di sana. Dan kondisi ruangannya pun gelap. Obi temanku itu naik terus ke lantai 3. Dan aku pun terpaksa mengikutinya. Sampai di lantai 3, dia terus berjalan. Lalu duduk di pojok. Iya, dia duduk jongkok di pojok. Lalu dia pun menunduk sambil memeluk kedua lututnya, mengambil posisi seperti akan tidur. Bi, kok kamu mau tidur di sini sih? Udah di bawah aja, ya. Ayo, buruan. Bi. Aku pun coba menarik tangannya. Dan ketika ku tarik tangannya, kulit tangannya terasa berbulu dan sangat kasar. Iya, terasa di tanganku. Aku seperti memegang bulu-bulu keras yang kasar. Dan ketika kulihat lagi, astaga, yang ku pegang tangannya dan yang tepat ada di depanku itu bukan Obi, tapi sosok hitam dengan rambut gimbal berantakan yang jongkok sambil wajahnya mengarah ke arahku. Matanya belalak merah, giginya bertaring, dan dia menyeringai sambil tertawa mengerikan. Aku langsung melempar tangannya. Jarinya mempunyai kuku yang panjang. Dia mulai berdiri dan kali ini lebih tinggi dariku. Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan ini. Dia hanya tersenyum sambil terus mengeluarkan suara mengerikan itu. Kontan aku pun langsung berlari turun ke bawah. Dengan tergesa-gesa, sampai beberapa kali aku pun menjatuhkan barang yang kutabrak secara tidak sengaja. Hingga aku pun sampai di lantai 1
Dan ketika itu kulihat Obi masih tertidur di depan kasir. Buru-buru aku bangunkan Obi. Bangun, Bi. Dan mengajaknya keluar dari minimarket. Setelah keluar dari minimarket, di halaman parkir, aku pun coba menenangkan diriku lagi sambil menghirup udara segar. Obi pun hanya bilang, sosok hitam itu muncul lagi ya, begitu katanya. Karena dia pun selama tidur tadi merasakan seperti ada tindihan, erup-erup. Dia tidak bisa bergerak. Entahlah apa yang terjadi malam hari itu. Sampai pagi harinya, kami pun menunggu di luar. Hingga esoknya, aku pun coba ceritakan pengalamanku ini. Pada bosku. Dan dia pun berkata tidak pernah melihat atau bahkan mendengar cerita-cerita itu. Mungkin itu hanya alasanku saja katanya, yang tidak ingin berjaga malam. Tidak seperti itu. Aku pun menyarankan agar kita melakukan syukuran kecil-kecilan, pengajian, berdoa. Dan aku pun menyarankan agar lantai 3 itu pun diisi, tidak dibiarkan kosong. Karena yang ku tahu, kata orang tuaku, jika ada satu ruangan yang kosong, sudah pasti akan diisi oleh makhluk seperti itu. Dan sepertinya sosok itu memang menunggu dan mengisi di lantai 3. Hingga akhirnya bosku pun setuju. Kita mengadakan pengajian, syukuran kecil-kecilan di lantai 3 itu. Lalu lantai 3 itu pun diisi sebagai mes karyawan. Suasana pun berubah ketika itu. Ketika sudah ada aktivitas pagi hingga malam di ruangan itu dan di ruko itu, perlahan gangguan-gangguan dari sosok itu pun semakin lama semakin hilang. Percayalah, mereka itu memang ada dan mungkin menempati salah satu ruangan di bangunan yang sedang kita tinggali.